di NU sendiri dengan respon dan sikap Gus Yahya, terus terang kami, saya dan kawan-kawan ya di jaringan cukup kecewa dan sangat kecewa bahkan dengan pernyataan Gus Yahya yang menunjukkan tidak ada sikap kehati-hatian atau sikap kritis terhadap tawaran pemerintah, terutama dalam perubahan PP ya, yang memberi keleluasaan bagi ormas keagamaan untuk punya izin pertambangan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama dalam program Buka Kartu. Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di dalam peraturan ini ada kesempatan bagi ormas keagamaan untuk ikut nimbrung mengelola bisnis minerba dan batu bara. Nah, untuk membahas seputar ini, apakah benefitnya akan lebih besar, apakah ini konteksnya lebih kepada relasi patron klien yang akan dibangun atau yang sedang dibangun, kita akan mendiskusikannya dengan salah satu narasumber yang sangat kompeten, Bung Gus Roy Murtado, gitu ya. Kita sebut saja Gus Roy. Beliau adalah Presidium Partai Hijau untuk periode 2021 hingga 2026. Selain itu, Gus Roy juga adalah aktivis NU ya, terutama di Gus Durian. Beliau juga adalah salah satu pengembang dari Daulat Umat gitu ya, dan juga aktif menulis di berbagai macam kanal tulisan seperti Indo Progress dan Islam Bergerak. Kita sapa dulu narasumber kita. Gus Roy, apa kabar? Halo Mas Adnan, ya alhamdulillah sehat. Sehat ya Gus Roy ya. Terima kasih nih sudah mampir di kanal kita. Siap, sama-sama. Gus Roy, Partai Hijau apakah sudah punya sikap terhadap PP 25 2024 yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Jokowi? Secara ofisial belum, tapi secara prinsip sudah pasti kami menolak. Pertambangan itu sendiri aja kami mengkritik ya, baik dalam konteks perubahan iklim maupun dalam konteks tata kelolanya, terutama dalam perubahan PP yang sedang berlangsung hari ini gitu. Tapi secara prinsip kami menolak, tapi secara ofisial artinya kami melakukan pernyataan sikap masih belum, masih dalam proses. Oke, Gus Roy, kalau kita coba cermati sikap respon dari beberapa ormas keagamaan, terutama yang besar ya, kita sebut saja dua, NU dan Muhammadiyah, ini ada dua sikap yang agak berbeda. NU itu langsung mengucapkan terima kasih dan siap untuk memanfaatkan. Sementara Muhammadiyah melalui sekretarisnya mengatakan ya belum ada pembicaraan sama sekali, jikapun ada akan kami bahas dulu di internal untuk mengambil sikap dan keputusan. Nah, terhadap dua sikap yang berbeda ini, kira-kira apakah karena memang hubungan mereka dengan pemerintah juga levelnya berbeda, Gus Roy? Kalau di ormas lain tentu saja saya kurang tahu ya. Mungkin saya juga konteksnya secara vulgar mungkin nggak membanding-bandingkan ya. Mungkin kurang elok karena saya di internal NU dan aktivis NU. Tapi saya kira di NU sendiri dengan respon dan sikap Gus Yahya, terus terang kami, saya dan kawan-kawan ya di jaringan cukup kecewa dan sangat kecewa bahkan dengan pernyataan Gus Yahya yang menunjukkan tidak ada sikap kehati-hatian atau sikap kritis terhadap tawaran pemerintah, terutama dalam perubahan PP ya, yang memberi keleluasaan bagi ormas keagamaan untuk punya izin pertambangan. Gitu Mas. Gus Roy, kalau kita melihat memang hubungan ya, karena Gus Roy katakanlah adalah juga aktivis NU, kita coba bahas sedikit saja soal NU ya, dalam kaitannya dengan ini. Karena itu juga yang mungkin akan menjadi pengetahuan yang cukup dalam dari Gus Roy. Apakah memang dalam kapasitasnya sebagai organisasi keagamaan ya, visi misi NU itu juga termasuk salah satunya masuk ke area ini,
soal aktivitas ekonomi ekstraktif misalnya? Menurut saya sederhana begini ya. Pertama yang harus jadi prinsip NU itu sikap kehati-hatian, satu. Terus yang kedua, posisi NU sebagai organisasi itu kan menjalankan imperatif moral, perintah moral untuk menegakkan keadilan, pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kelestarian lingkungan, kalau sampai NU menerima PP ini dengan tanpa reserve ya, tanpa satu pandangan sikap kritis, justru saya khawatir satu, NU akan jadi bumpernya rezim. NU bisa terjebak tidak dalam rangka untuk menjaga Republik NKRI, tapi justru menjaga atau mengamankan kepentingan oligarki, terutama di sektor ekstraktif yang kita tahu banyak ngongkosi agenda dan dinamika politik nasional yang juga banyak korupsinya di situ. Perusakan lingkungan, penggusuran ruang hidup masyarakat adat, penyingkiran terhadap kelompok marginal, kaum miskin di wilayah rural, di wilayah remote ya, karena pertambangan sebagian besar di wilayah remote. Itu yang pertama. Yang kedua, PBNU mesti sadar kalau menerima PP ini tanpa sikap kritis seperti tadi ya, Bung Adnan sudah membandingkan dengan Muhammadiyah. Saya kira NU secara moral sedang membatalkan seluruh proyeksi etis dan politis yang sedang dibangun oleh NU itu sendiri. Dalam rentang hampir satu dekade ini, NU menunjukkan sikap sangat peduli dengan lingkungan, terutama yang didorong oleh kalangan aktivis muda di lingkungan NU, baik di struktur NU maupun di kultur NU itu sendiri. Misalnya ada putusan muktamar di Jombang yang menyatakan alih fungsi lahan produktif pertanian untuk kepentingan non produktif atau kepentingan bisnis yang berdampak madharah ammah, maka hukumnya haram. Bahkan dalam konteks fikih misalnya kalau kita merujuk kepada Wahbah Zuhaili ya, Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu jelas setiap aktivitas pertambangan yang menyebabkan ya konflik, karena biasanya itu prosesnya itu ghosab. Kalau dalam pengertian teoritis namanya akumulasi primitif atau primitive accumulation. Itu kan menyingkirkan orang, membongkar ruang hidup, ya itu merusak gitu. Nah, NU kalau menerima ini akan membatalkan sikap-sikap hukum yang sudah dipilih oleh NU itu sendiri. Dan yang selanjutnya dalam konteks krisis iklim, NU sendiri sudah menunjukkan sikap yang cukup baik. Saya mengatakan cukup ya, belum sangat baik. Cukup baik karena NU punya kepedulian terhadap krisis iklim, sampai ada lembaga di dalam PBNU namanya LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Krisis Iklim. Di Lakpesdam sendiri beberapa tahun yang lalu, Lakpesdam PBNU mengeluarkan fikih, kalau nggak salah namanya fikih energi bersih ya. Nah itu kan di dalam buku yang mereka keluarkan, itu jelas bahwa batu bara itu penyumbang emisi karbon global terbesar, emisi tunggal ya. Sumbangannya paling besar dari batu bara. 48% emisi karbon global disumbang batu bara gitu. Nah, NU punya komitmen terhadap transisi energi untuk mengurangi pemakaian pembakaran batu bara gitu. Nah, kalau NU ikut main-main di sini berarti kan sama aja dan menjilat ludah sendiri gitu loh, bahasa kasarnya anak-anak gaul di Jakarta gitu ya. Jadi NU tengah diuji gitu. Satu, kami khawatir NU akan jadi bumper dari kepentingan rezim, terutama di sektor ekstraktif yang banyak ngongkosi kepentingan politik di Indonesia, yang juga banyak korupsinya di situ. Yang kedua, NU akan membatalkan posisi moral sebagai penjaga lingkungan, sebagai penjaga demokrasi, sebagai penjaga prinsip-prinsip kemanusiaan yang sudah dipilih oleh NU itu sendiri. Nah, ini kekhawatiran kami gitu. Jadi saya nggak mencoba membandingin, itu terserah, dan saya appreciate kalau Muhammadiyah itu cukup hati-hati, tapi kapasitas saya sebagai santri dan muhibbin Nahdlatul Ulama, ya saya mengingatkan gitu, ini mohon bareng-bareng dievaluasi dengan baik, karena saya sendiri secara personal beberapa kali juga diundang oleh PBNU dalam kapasitas saya sebagai santri NU ya, untuk turut ambil bagian bicara dalam konteks pelestarian lingkungan, apalagi visi NU besar, rahmatan lil alamin. Dalam periode Gus Yahya terjemahnya adalah merawat jagat. Merawat jagat itu hari ini dalam konteks krisis iklim dan kerusakan global itu nggak bisa kalau kita nggak menolak pertambangan yang brutal.
Lah mestinya kan diturunkan itu Mas, dari rahmatan alamin merawat jagat itu. Jagat ini kan ya jagat alit, jagat gede. Makrokosmos dan mikrokosmos, dimensinya sangat luas sekali gitu. Nah mestinya justru NU itu mengontrol, ikut berbicara dalam tata kelola sumber daya alam kita yang selama ini nggak adil. Oke, kita nggak usah muluk-muluk kembali ke periode Soekarno. Misalnya dalam mulai kebijakan Soeharto ini, mulai tahun 67 keluarnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang soal kehutanan ya. Kalau nggak salah tahun 78 itu. 67 atau 67 setelah itu tahun 78 atau berapa itu yang soal kehutanan tuh. Saya nggak tahu persisnya, detailnya lupa. Itu kan sampai sekarang itu kan banyak tata kelolanya nggak baik. Atau sekarang misalnya nikel itu oke, dipakai nikel boleh. Tapi kan tambang ini sudah merambah ke pulau-pulau kecil yang melanggar prinsip-prinsip yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri. Nah, NU mestinya menurut kami mengawal itu, bukan malah ikut main-main gitu. Main-main dalam pusaran dan menjadi bagian dari aktor perusahaan lingkungan. Nah, ini kan rusak semuanya. Nah, kalau sudah begitu, menurut saya secara moral NU mendelegitimasi dirinya, sudah nggak punya itu kapasitas ya, integritas moralnya kan dipertanyakan jadinya. Ngomong soal keadilan, kelestarian lingkungan, nah Anda sendiri ikut main-main dalam perusahaan itu. Kira-kira begitu Mas gampangnya ya. Gus Roy, ini pengamatan saya ya, koreksi kalau saya salah. Memang kan kecenderungannya Presiden Jokowi itu menarik NU terlalu dalam ya, ke dalam berbagai hal yang sebenarnya itu bukan wilayah organisasi keagamaan untuk terlibat di dalamnya, karena kemudian posisinya menjadi tidak terlalu jelas. Ini apakah memang posisi sebagai ormas atau sebagai organisasi politik, ya, katakanlah seperti itu. Nah, salah satu yang sudah kita lihat dan juga tahu bersama, misalnya diseretnya NU untuk juga mendukung misalnya program IKN dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya tadi ya, seperti yang disampaikan Gus Roy, ada batas-batas, ada jarak yang perlu dijaga sehingga tujuan untuk menjaga jagat ini bisa dicapai setidaknya dalam konteks bagaimana NU berperan sebagai organisasi keagamaan yang sangat kuat di Indonesia. Nah, apakah tren ini memang hanya terjadi pada konteks kepemimpinan Gus Yahya atau sebenarnya ini ada sesuatu yang sedang berubah di dalam relasi antara NU dengan negara? Ya Mas, saya mungkin nggak melihatnya spesifik Gus Yahya, tapi ada tendensi pasca reformasi, ada kepentingan di tubuh NU, terutama dalam konteks politik untuk menghalau kelompok ekstremisme. Ada kelompok ekstremis yang tampil ke permukaan, NU ingin merespon itu melalui apa? Melalui institusi negara, minjam tangan negara, dan kalau perlu juga terlibat dalam tata kelola negara itu sendiri. Saya pikir itu nggak sepenuhnya buruk ya, bahkan juga bisa baik kalau bisa intervensi negara. Tapi sikap kritisnya itu nggak boleh hilang menurut saya ya. Atau justru malah ini kan kalau dalam politik itu kan menunggangi dan ditunggangi. Ini lebih banyak ditunggangi oleh kepentingan rezim atau NU yang menunggangi kepentingan rezim gitu. Ya. Dalam amatan kami ya nggak usah banyak teori ini, nggak usah pakai teori yang muluk-muluk itu. Tentu saja kita bisa pakai analisis teoritis ya. Nggak usah pakai teori aja yang kasat mata, menurut saya justru malah NU kecenderungannya ditunggangi bukan menunggangi. Erick Thohir tiba-tiba didapuk menjadi ketua Lakpesdam misalnya. Lakpesdam itu menurut saya ya, menurut saya orang luar ya, bukan di Lakpesdam itu ya satu kajian yang basisnya itu adalah riset-riset saintifik dan yang mestinya mengolah adalah para intelektual gitu. Iya. Nah kalau Lakpesdam sendiri dikelola secara teknokratis dan dibayangkan nanti ya memang riset terus ke depan mengembangkan ekonomi ya tentu saja nggak buruk-buruk amat, tapi mestinya prinsipnya itu syirkatul inan, prinsip ekonomi yaitu kooperasi, bukan mencangkokkan korporasi ke dalam tubuh NU gitu. Itu sikap atau pandangan saya Mas. Yang lainnya lagi misalnya pernyataan Ansor gitu ya. Kita senang dengan situasi bahwa Ansor menunjukkan eksistensi dirinya itu baik gitu, bukan buruk. Tapi mengapa sih harus mengeluarkan statement siapa yang menyakiti Jokowi
dan keluarganya menyakiti Ansor. Menurut saya itu sikap berlebihan. Selama ini kalau kita mau koreksi sepanjang pemerintahan rezim Jokowi ini banyak tauhidnya ya. Ini bukan pengertian kaum Islamic populisme ya. Ini pengertian dalam Islam itu sendiri gitu. Kata tauhid itu artinya kan orang yang sikapnya melampaui batas gitu. Ini sudah melampaui batas. Pelanggaran HAM makin tinggi. Korupsi. Rampasan ruang hidup makin tinggi. Korupsi makin tinggi. Yang disakiti itu rakyat bukan Jokowi. Jadi jangan playing victim gitu loh. Dan jangan juga pakai kata-kata yang menggertak. Anda ini wakil representasi umat, minal ummah ilal ummah. Anda ini menjaga kepentingan umat, menjaga kepentingan komunitas, ro'iyah ya rakyat gitu. Jadi kalau dibalik logikanya justru malah bermasalah. Yang saya lihat dan kami khawatir justru NU bukan menunggangi tapi ditunggangi. Jadi kayak tokenisme gitu ya. Semua agenda-agenda negara diterima begitu saja terus dijalankan. Padahal memang ada ayatnya yang bunyi ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, memang kita harus taat pada ulil amri, tapi ulil amri ini ya pemimpin yang apa? Atiiullah wa atiiur rasul. Syaratnya itu harus taat pada Allah, taat pada Rasul. Lah kalau MK aja udah dirusak begitu, Mas. Institusi hukum tertinggi kita, MK menjadi mahkamah kakak, MA menjadi mahkamah anak gitu loh. Ini betul-betul ya. Mahkamah adik ya. Nah ini ya terus gimana ini demokrasi kita mundur demikian jauh, bahkan semua orang khawatir pengamat di dalam negeri, para aktivis maupun para ahli Indonesia di luar negeri ada tendensi illiberal demokrasi. NU aja nggak bersuara. Kok bisa-bisanya sekarang ini terus terang menyakitkan ya sebenarnya. Pernyataan itu nggak elok gitu, bahwa kami sayang kepada Ansor gitu. Kami cinta, bahkan saya juga bersamai teman-teman Ansor, teman-teman Banser di bawah. Gitu. Tapi ya jangan ke arah sana gitu loh. Taat kepada ulil amri itu dengan catatan kritis. Hubungan ulama dan wal umaro itu hubungan tegangan yang kritis Mas itu. Ya. Nah gitu, ini yang nggak muncul menurut saya. Jadi bukan pengikut ya. Betul ya ini harus kita ingatkan kembali menurut saya gitu. Gus Roy, ini apakah ada kaitannya dengan sikap dan alasan ya dari Menteri KLHK kenapa PP ini keluar, karena ini juga untuk mengurangi proposal-proposal yang mungkin setiap hari datang ke pemerintah, ke meja-meja para pejabat menteri gitu ya. Dan mungkin salah satunya diajukan oleh Ormas juga gitu. Apakah sebenarnya ini adalah respon yang katakanlah dianggap cukup win-win solution? Ya, saya sudah membaca statement itu dan saya pikir juga nggak tepat ya. Bahwa proposal itu juga nggak baik karena organisasi jadi tidak bisa mandiri, bahkan cenderung terikat dengan bahkan ada proposal ke kepentingan pemodal, ke pemerintah, itu juga nggak baik. Tapi terus kemudian solusinya ormas-ormas termasuk NU diberi IUPK ya, izin usaha pertambangan misalnya gitu ya. Itu juga kan bukan solusi. Satu, pertambangan itu juga padat modal, padat karya, padat teknologi, butuh modal yang sangat besar. Biasanya itu di wilayah remote ya, di wilayah terpencil. Terus belum lagi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan tadi itu. Jadi solusinya bukan itu bukan solusi ya. Dan saya pikir itu kalau pemerintah mau membantu nggak begini caranya, kira-kira begitulah gitu ya. Ada banyak ratusan atau 1000 cara kalau pemerintah kalau mau memandirikan ormas-ormas itu ya banyak caranya gitu, dan nggak harus dengan memberi izin tambang. Kira-kira begitu Mas. Gus Roy, terakhir, sikap Anda kepada pengurus NU ya, terutama PBNU, apa saran yang terpenting supaya keluarnya PP ini kemudian tidak menggerus reputasi NU ya sebagai ormas keagamaan yang sangat disegani di Indonesia? Pertama, NU ini dan kami bangga dengan ke-NU-an kami. Dan seringkali dibicarakan termasuk Gus Yahya sendiri mengatakan NU ini the largest Islamic organization in the world. Ini organisasi terbesar dunia. Organisasi Islam terbesar dunia, enggak hanya di Indonesia. Saya pikir saya setuju dengan itu, dan karena kita itu besar maka harus membangun kemandirian. Yang kedua, NU harus menjaga posisinya dengan tepat
bahwa NU itu kepanjangan dari kepentingan umat. Para ulama ini menjadi juru bicaranya umat. Gitu. Jadi sikapnya dengan rezim terutama oligarki, ini teori oligarki udah nggak bisa dibantah, ini bangkit kembali pasca Orde Baru. Itu harus betul-betul kritis dan bisa menjaga jarak. Dengan tetap bisa mengawal kepentingan Republik dan nggak bisa nggak memberi peluang pada kelompok ekstremisme untuk tampil ke depan. Yang terakhir, NU mesti harus hati-hati. NU ini, dan bukan saya yang ngomong, udah bolak-balik, Gus Mus berulang kali juga mengingatkan itu, NU itu ibarat itu pedang yang sangat besar, pamannya Gus Yahya sendiri. NU itu ibarat pedang yang sangat besar, ya. Jangan dipakai untuk motong bawang. Itu cukup pisau yang kecil-kecil saja. Nah kalau NU yang demikian besar, yang visinya itu besar merawat jagat, kok ikut perintilan ya hal-hal remeh-temeh, hal duniawi untuk kelola tambang, jelas madorotnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Mohon dipikirkan kembali karena kami ini sangat mencintai dan menyayangi NU dan jangan sampai NU jadi bulan-bulan kritik. Ya hari ini kritik itu bukan arahnya datang dari kelompok ekstremis ya. Ini kritiknya datang dari akademisi, dari para aktivis, bahkan para aktivis di internal NU sendiri. Oke, Gus Roy. Itu artinya sebenarnya NU punya kemampuan mengembangkan kekuatan ekonomi mandirinya tanpa harus ikut-ikutan nambang mineral dan batu bara gitu ya. Betul, Lewat peraturan ini. Baik Gus Roy, terima kasih untuk insight-nya, sangat bernas. Sahabat Integritas, demikian diskusi kita dengan Gus Roy. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, share channel ini, like dan berikan komentar serta diskusikan hal-hal yang memang perlu kita diskusikan sebagai masyarakat ya, sebagai aktivis, sebagai akademisi dan sebagai apapun kita, karena bagaimanapun diskusi-diskusi seperti ini penting untuk kita lakukan agar rezim ini siapapun nanti ke depan juga dapat kita kontrol sebaik-baiknya. Sampai jumpa lagi.